Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi mencoba untuk membahas kuis-kuis yang ada yang pernah kalian kerjakan, lalu kita bahas. Sebenarnya jawabannya seperti apa? Karena dilihat dari nilai masih kurang memuaskan. Oke, kita coba bagaimana membahas daripada tetapan, ya, keseimbangan tetapan, baik itu berdasarkan konsentrasi maupun itu berdasarkan dari tekanan parsial, ya, jadi tekanan, ya. Kita coba mulai dengan nomor satu dulu, ya. Kita mulai dari pembahasannya masalah tetapan keseimbangan, ya, konsentrasi dulu, ya. Ini diambil dari kuis yang kalian kerjakan. Di dalam soal di sini dikatakan, jika dalam volume 5 liter terdapat 4,0 mol asam iodida, ya, dan kemudian 0,5 mol ion iodin dan 0,5 mol hidrogen dalam keseimbangan. Jadi semuanya dalam kondisi keseimbangan, ya. Dengan persamaan reaksi H2 ditambah dengan I2, reaksi keseimbangan menjadi 2HI, maka tetapan keseimbangan untuk reaksi pembentukan asam iodida dari iodin dan hidrogen adalah, nah, kalau kita amati dalam soal ini, ya, ini nilai-nilai baik itu asam iodida maupun iodium maupun hidrogen itu sudah dalam keadaan setimbang. Kalau sudah dalam keadaan seimbang, maka pengerjaannya langsung saja, ya. Bahwa kita ketahui bagaimana rumusan daripada Kc adalah Kc ruas kanan berpangkatkan koefisien dibagi, ya, konsentrasi di ruas kiri. Ya, di sini ruas kanan adalah Hi. Maka konsentrasi Hi dipangkatkan koefisien 2 dibagi dengan konsentrasi H2 dibagi konsentrasi I2, ya, konsentrasinya. Nah, dengan demikian kita tinggal masukkan saja poin-poinnya, ya. Di mana di sini, ya, HI itu adalah 4,0 dalam volume 5 liter. Berarti 4,0 dibagi 5, ya, berpangkatkan koefisien 2. Kemudian, ya, dibagi konsentrasi ruas kiri, ya, H2, ya, H2 ini juga dikatakan adalah 0,5 dibagi juga 5 liter karena konsentrasi itu adalah mol per liter, ya, maka kita bagi dengan liter, 0,5 bagi 5. Begitu pula dengan iodium, 0,5 dibagi dengan 5. Hasil yang kita peroleh, ya, adalah ini kalau kita jumlahkan menjadi 16 dibagi 0,25. Maka tetapan kesetimbangan, ya, tetapan konsentrasi kesetimbangan ada sebesar 64. Mudah kan? Ya. Kita coba untuk nomor 2-nya, ya. Untuk nomor 2-nya agak sedikit berbeda walaupun kita masih menentukan daripada harga Kc, ya. Dalam ruangan 2 liter dicampur masing-masing 1,4 mol gas karbon monoksida dan gas hidrogen. Karbon monoksida dan gas hidrogen. Menurut reaksi CO ditambah 3H2, reaksi keseimbangan CH4 ditambah dengan H2O. Jika, nah, di sini jika saat keseimbangan, jadi belum pada keseimbangan semua, terdapat 0,4 mol gas CH4, jadi yang baru mengalami keseimbangan adalah CH4. Maka harga tetapkan keseimbangan adalah, ya, kita cari lagi, ya. Kita harus melakukan, ya, pekerjaannya adalah reaksinya dulu. CO ditambah 3H2 reaksi keseimbangan, CH4 ditambah dengan H2O. Mula-mula, di sini kan dikatakan dicampurkan masing-masing 1,4. Jadi mula-mula CO-nya kita masukkan 1,4. H2-nya kita masukkan 1,4. Ya, karena ini mula-mula, ya, maka belum ada hasil, maka hasilnya di sini adalah 0, ya.
Nah, kemudian jika saat kesetimbangan terdapat 0,4 mol gas H4, di sini 0,4 mol. Di mana tentu saja tadi dikatakan reaksi itu berlangsung, pertama-tama itu berlangsung dari kiri ke kanan. Kalau reaksi itu langsung dari kiri ke kanan, maka jumlah konsentrasi sebelah kiri akan bergeser ke kanan. Berarti yang di kanan akan bertambah, yang di kiri akan berkurang. Ya, di sini awalnya 0. Kalau di sini 0, ya 0 ditambah berapa sama dengan 0,4. Maka hasilnya adalah 0,4. Jadi kerjanya di sini dulu. Ya, jadi hanya satu variabel tidak diketahui. 0 ditambah berapa sama dengan 0,4. Karena 0,4 ini setelah diketahui, maka kita bisa jawab 0,4. Lalu bagaimana dengan CO-nya? Kita perbandingan koefisien saja. Di sini kan angka 1. 1 per 1 kali 0,4. Jadi 0,4 untuk CO-nya. H adalah, di sini koefisiennya 3 per 1 kali 0,4. Jadi sama dengan 1,2. Di sini H2-nya 1 per 1 kali 0,4. Maka sama dengan adalah 0,4. Tadi reaksi berlangsung dari kiri ke kanan. Maka ruas kiri akan berkurang, ruas kanan akan bertambah. Jadi 1,4 dikurangi 0,4 menjadi 1. 1,4 ya dikurang 1,2 menjadi 0,2. Ya. Kalau ini ditambah 0 tambah 0,4 sama dengan 0,4. 0 ditambah 0,4 menjadi 0,4. Ya, itu baru kita menentukan masalah kesetimbangannya, ya. Maka dengan demikian, Bapak buat lagi di sini biar kita bisa menjelaskan angka-angka yang ada 1, 0,2, 0,4, 0,4. Seperti kita ketahui bahwa dalam kesetimbangan itu konsentrasi ruas kanan dibagi konsentrasi ruas kiri, di mana koefisiennya adalah merupakan pangkat. Jadi di sini konsentrasi ruas kanan CH4, konsentrasi CH4 dikalikan konsentrasi H2O, ya. Dan ingat, ini harus sudah setara, ya. Dibagi konsentrasi ruas kiri, ya, dikali ya CO di sini dikalikan 3H2, ya. Ini sudah hasil penyetaraan. Ya, diingatkan kembali, penyetaraan itu jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Jadi apabila dalam persamaan itu belum setara, maka tugas pertama adalah menyetarakan dulu. Dan ini kebetulan sudah Bapak setarakan, jadi tidak usah menyetarakan lagi. Selanjutnya, kita masukkan angka-angka tersebut. Ya, karena dalam soal itu dalam 2 liter, volumenya dalam 2 liter, maka di sini adalah 0,4 per 2 dikali 0,4 per 2, ya, ruas kanan, ya, dibagi ruas kiri, ya, 1 per 2 dikali 0,2 pangkat 3, karena di sini koefisiennya 3, ya. Setelah kita masukkan angka-angka tersebut, ya, maka kita akan memperoleh harga Kc-nya adalah 0,2 kali 0,2 adalah 0,04, 0,5 dikalikan 0,1 pangkat 3, ya, itu adalah 0,0005. Maka kalau kita jumlahkan Kc-nya sama dengan 80, ya. Nah, itu kita bahas masalah Kc, ya, kuis pertama yang Bapak berikan. Kemudian kita coba dengan bagaimana kita menentukan dengan harga Kp, ya. Menentukan harga Kp ini ada 2 cara, ya. Nah, ada yang telah diketahui tekanan totalnya. Ya, ada juga yang harus dicari dulu masalah tekanan totalnya berapa, ya. Dengan demikian kita lihat ini dari persamaan 3, dari reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2, reaksi kesetimbangan 2NH3 sebanyak 0,4 mol gas N2 direaksikan dengan 0,4 mol H2. Dan saat setimbang terdapat NH3 0,2 mol. Ya, di sini tidak semuanya dalam keadaan setimbang, ya. Yang setimbang itu adalah NH3. Caranya persis seperti dengan soal nomor
2. Jadi kita melakukan persamaan reaksinya dulu yang sudah disetarakan. Ya, ini sudah setara. Di sini kan coba lihatnya, ini N-nya ada 2, di sini N-nya 2. H-nya di sini ada 6, di sininya ada 6, berarti sudah setara. Jadi mula-mula ya N2-nya 0,4. Kemudian H2-nya juga 0,4. Karena ini mula-mula, maka di sini dalam keadaan 0. Ya, pada saat keseimbangan NH3-nya 0,2. Kalau di sini 0,2, 0 ditambah berapa? Sama dengan 0,2. Maka dari sini ada 0,2. Perbandingannya 2, 3, 1. Kalau di sini 0,2, ya mudahnya di sini 0,3 atau 0,1. Kalau mau lihat yang tadi, bisa saja 3 per 2 kali 0,2. Hasilnya sama dengan 0,3. Nah, di ruas kiri dikurangi 0,4, dikurangi 0,1 menjadi 0,3. Di sini 0,4 dikurang 0,3 ya menjadi 0,1. Jadi kita harus mencari dulu berapa mol total. Mol totalnya kita jumlahkan nih semua. 0,3 ditambah 0,1 ditambah 0,2. Kalau kita jumlahkan 0,6. Jadi mol totalnya itu 0,6 mol. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Biasa Bapak lanjut tulis saja di sini supaya bisa paham kalian semua, ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa mol totalnya 0,6. Maka kita harus menentukan harga P. Ya, karena kita akan menentukan harga Kp. P-nya berapa? Jadi mol yang dimiliki N2 dibagi mol total. Ya, dikali tekanan total 0,3 dibagi 0,6 dan tekanan totalnya dalam soal itu adalah 1,2. Kalau kita jumlahkan menjadi 0,6. Jadi tekanan parsial daripada N2 adalah 0,6. Begitu pula untuk tekanan parsial H2. 0,1 dibagi 0,6 dikalikan dengan tekanan total 1,2 menjadi 0,2. Berikutnya lagi, tekanan parsial dari NH3 0,2 dibagi 0,6 kali 1,2 ya. Mol dari NH3 dibagi mol total dikalikan tekanan total. Maka kita peroleh 0,4 ya. Nah, setelah itu seperti biasa, rumusannya ruas kanan dibagi ruas kiri. Berarti karena di sini volumenya sudah 1 liter, maka kita tidak usah bagi lagi. 0,NH3 ya, konsentrasi NH3 kan diperpangkatkan 2. Jadi 0,4 pangkat 2 dibagi ya, di sini adalah 0,6 ya. 0,6 ya dikali ya, 0,6 dikali hanya di sini adalah 0,2 pangkat 3. Ya, jadi kita masukkan nih NH3-nya kita masukkan di sini, kemudian N2-nya kita masukkan di sini, dan kemudian O2-nya kita masukkan ini berpangkatkan daripada koefisien-koefisien yang ada. Maka kita akan memperoleh harga Kp ya 0,4 kuadrat itu adalah 0,16, 0,6 dikalikan 0,2 pangkat 3 adalah 0,0048, maka kita akan memperoleh harga Kp adalah 33,33. Ya, nah itu dalam kuis, benarkah Anda sudah menjawab seperti itu? Ya, kemudian kita coba yang lain lagi. Ya, bagaimana kalau misalnya saja, ya, misalnya saja tekanan totalnya tidak diketahui, ya, tekanan totalnya tidak diketahui, ya, pada suhu 298 derajat Kelvin terbentuk reaksi keseimbangan N2O4, ya, reaksi keseimbangan 2NO2. Sudah dalam keadaan ya, ini koefisiennya sudah dikatakan setara. Dalam 1 liter ya, dalam 1 liter, ingat di sini 1 liter ya, 0,3 mol N2O4 terurai menjadi NO2. Saat gas NO2 yang terbentuk 0,2 mol terjadi keseimbangan. Jadi masih belum semuanya keseimbangan. Maka kita lakukan adalah reaksinya seperti biasa lagi. N2O4 menjadi 2NO, di mana mula-mulanya di sini adalah 0,3 mol. Ya, setelah keseimbangan di sini 0,2 N2-nya. Maka ya 0 ditambah berapa? Menjadi 0,2. Maka kita peroleh 0,2. 1 banding 2. Kalau di sini 0,2, maka di sini 0,1.
di ruas kiri ya, di ruas kiri ini terjadi pengurangan 0,3 dikurangi 0,1 berarti adalah 0,2. Sini 0,2. Maka ya, kita dapat menentukan harga KC-nya adalah 0,2 kuadrat dibagi 0,2 sama dengan 0,2. Itu harga KC-nya. Ya, di sini tidak ada ya tekanan totalnya. Maka kita akan menggunakan rumus adalah KP sama dengan KC kurung RT ya, kurung kemudian di sini P ditambah Q dikurang ML. KC-nya kita peroleh 0,2. R-nya satu tetapan yang besarnya 0, suhunya di sini adalah 298 derajat Kelvin. Ya, berpangkatkan. Pangkatnya berapa? Di sini 2 dikurangi 1 gitu kan. 2 ditambah 1 dikurangi 1 berarti sama dengan 1 juga di sini. Maka kalau kita jumlahkan ya, besarnya adalah ya 4,89 atmosfer. Nah, itulah ya kuis-kuis yang Bapak berikan kepada Anda ya. Nah, ada satu lagi sebetulnya. Berapa derajat ionisasi? Bagaimana kita menentukan derajat ionisasi? Mudah saja. Kalau derajat ionisasi itu yang apa? Yang bereaksi dibagi yang mula-mula, berarti 0,1 dibagi 0,3. Mau zat yang terurai 0,1 dibagi zat mula-mula 0,3. 0,1 dibagi 0,3 sama dengan 0,33. Demikianlah pembahasan Pak Dedi mengenai konsentrasi ya, tetapan setimbangan dalam bentuk konsentrasi ataupun dalam tekanan parsial. Mudah-mudahan apa yang Pak Dedi jelaskan kepada kalian semua dapat bermanfaat ya, dan kerjakan kuis berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.